Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sita Deborah Simamora dari kelas A dengan NIM 2213142046. Di sini saya akan menjelaskan tentang case method atau metode kasus, di mana saya akan menjelaskan jenis-jenis masalah case method. Yang kedua, saya menjelaskan solusi untuk jenis masalah-masalah case method. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan strategi untuk pelajaran case method. Nah, sebelum saya menjelaskan ketiga hal tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian case method. Case method atau metode kasus merupakan pembelajaran partisipatif berbasis diskusi untuk memecahkan kasus atau masalah. Penerapan metode ini akan mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis masalah case method yang terjadi pada umumnya atau dalam pembelajaran yang sudah terjadi secara umum, yaitu teori belajar sibernetik. Teori ini merupakan hal yang menekankan pembelajaran yang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pendidik dan peserta didik dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dalam jarak yang jauh. Teori belajar sibernetik ini merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang sangat penting dalam teori sibernetik. Namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dan dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognitif siswa, terutama unsur pemikiran untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Proses pengolahan informasi adalah sebuah pendekatan dalam belajar yang mengutamakan berfungsinya memori. Untuk mencapai tujuan belajar siswa, guru harus membantu siswa untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu terus mengasah pikiran siswa tersebut dengan terus mendukung siswa dan menjelaskan teori-teori belajar yang akan diingat oleh siswa tersebut. Di sini saya akan mempraktekkan cara guru untuk meningkatkan kemampuan siswa, yaitu misalnya dalam belajar piano. Dalam belajar piano, guru bisa menjelaskan secara rinci teori-teori atau poin-poin utama atau dasar-dasar dalam belajar piano. Dalam belajar piano, untuk pemula, kita harus bisa memainkan tangga nada. Karena dalam hal yang baru saja kita memulai, kita tidak mungkin langsung bisa memainkan piano itu tanpa kita mengetahui dasar. Dan dasar dari belajar sebuah piano, kita harus belajar terlebih dahulu cara bermain tangga nada, penjarian, dan peletakan jari yang benar pada tuts piano. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara belajar tangga nada yang tepat untuk pemula, cara memainkan tangga nada dan penjarian yang tepat untuk pemula belajar piano. Hal yang pertama dalam belajar tangga nada yaitu penjarian yang harus tepat pada piano. Yang pertama, jari harus berdiri tegak seperti ini, dan saat memain piano kita harus menggunakan di ujung jari kita, dan saat memainkan tangga nada pada piano kita harus memperhatikan tangan atau jari kita saat akan menekan tuts piano. Yang pertama, tangan kita harus rileks terlebih dahulu, tidak boleh tegang, dan kita meletakkannya perlahan seperti ini dan diangkat. Pergelangan diangkat sedikit seperti ini. Saya akan memainkan tangga nada dengan jari atau tangan yang tepat. Pada tangan kanan, kita menggunakan jari 1 untuk nada do, jari 2 atau jari telunjuk untuk nada re, jari 3 atau jari tengah kita gunakan untuk memencet nada mi, dan memutar
jempol ini ke belakang, tidak diperkenankan memutar dari depan karena itu tidak akan bisa, tetapi kita memutarnya mulai dari belakang, memencet menggunakan jari jempol atau jari 1 kembali setelah dari jari 3 untuk memencet nada fa, dan untuk jari telunjuk memencet nada sol, jari ketiga atau jari tengah memencet nada la, untuk jari keempat atau jari manis memencet nada si, dan yang terakhir jari kelima atau jari kelingking memencet nada do oktav. Begitu juga sebaliknya menggunakan jari 5, 4, 3, 2, 1 dan kembali 3 ke depan. 3, 2, 1. Begitu juga dengan tangan kiri. Tangan kiri ya seperti sebaliknya, yaitu menggunakan jari 1 untuk nada do, jari 2 untuk nada re, jari 3 untuk nada mi, jari 4 untuk nada fa, jari 5 untuk nada sol, dan menggunakan jari 3 dari depan memencet nada la, jari 2 untuk memencet nada si, dan jari 1 memencet nada do oktav. Begitu juga untuk turun menggunakan jari 1, 2, 3, 1 memutarnya dari belakang. 1, 2, 5, 4, 3, 2. Dan saat kita memainkan dengan dua tangan juga menggunakan hal yang sama. Dan kita saat latihan kita harus menggunakan satu-satu tangan terlebih dahulu. Pertama menggunakan tangan kanan secara lancar. Saat sudah benar-benar lancar, kita bergantian lagi melatih tangan kiri. Saat sudah benar-benar lancar, kita mencoba untuk memainkan secara dua tangan secara perlahan terlebih dahulu sampai hingga benar-benar lancar. Begitu juga seterusnya. Seperti itulah penjelasan jenis masalah case method, yaitu guru harus lebih meningkatkan kemampuan berpikir siswa supaya siswa tersebut bisa mencapai tujuan belajarnya secara efektif. Yang kedua, untuk solusi jenis masalah case method dapat kita gunakan yaitu dengan secara internal dan secara eksternal. Secara internal yaitu antara lain yang pertama, kemampuan awal peserta didik, yaitu peserta didik telah memiliki pengetahuan atau keterampilan yang merupakan persyaratan sebelum mengikuti pembelajaran. Yang kedua, motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Yang ketiga, perhatian yang merupakan strategi kognitif untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimulus yang datang dari luar. Yang keempat, persepsi yang merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Yang kelima, ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali yang telah diterima seseorang. Yang keenam, lupa merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan dalam ingatan jangka panjang. Yang ketujuh, retensi adalah apa tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu, jadi kebalikan dari lupa. 8. Transfer merupakan suatu proses yang telah pernah dipelajari, dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari materi yang baru. Dan secara eksternal, yaitu kondisi eksternal yang sangat mempengaruhi terhadap proses belajar dan proses pengolahan informasi antara lain. Yang pertama, kondisi belajar dapat menyebabkan adanya modifikasi tingkah laku yang dapat dilihat sebagai akibat dari adanya proses belajar. Yang kedua, tujuan belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting, sebab komponen-komponen lain dalam pembelajaran harus bertolak dari tujuan belajar yang hendak dicapai dalam proses belajarnya. Yang ketiga, pemberian umpan balik merupakan suatu hal yang sangat penting bagi peserta didik karena memberikan informasi tentang keberhasilan, kegagalan, dan tingkat kompetensinya. Untuk solusi masalah case method ini, kita dapat mengambil dari satu, yaitu mengingatkan siswa terus akan materi atau teori-teori yang kita sampaikan. Di sini saya akan mempraktekkan juga bagaimana kita mempraktekkan di dalam piano. Kesulitan yang sering dialami siswa saat belajar yaitu siswa
sering sekali melupakan pelajaran yang diberikan. Untuk itu kita harus memberi solusi dengan cara mempraktekkannya dan terus mengingatkan siswa tersebut untuk terus memahami dan belajar teori yang telah kita berikan. Saat belajar piano, kesulitan yang dialami siswa yaitu hilangnya atau tidak stabilnya tempo. Dalam saat belajar piano juga, saat belajar tangga nada dalam piano juga, kita harus memiliki tempo yang stabil supaya itu mempermudah kita dalam belajar piano. Saat siswa kesulitan dalam tempo, kita harus memberi solusi, yaitu dengan cara mengingatkan siswa atau memberitahu siswa. Kita bisa menggunakan metronom supaya tempo kita stabil, dan itu akan mempermudah kita dalam memainkan tangga nada. Untuk itu saya akan mempraktekkan metronom yang ada di piano, dan kita bisa menggunakan tempo yang lambat terlebih dahulu untuk mempermudahkan kita dalam belajar atau melatih tangga nada kita. Dan sini saya akan langsung mempraktekkannya dengan tempo yang lambat terlebih dahulu. Begitu juga seterusnya sampai kita benar-benar lancar dan kita bisa menaikkan tempo kita. Hal tersebut atau hal ini dapat kita berikan kepada peserta didik atau siswa untuk memahami teori atau pelajaran yang kita berikan kepada siswa tersebut, dan siswa juga bisa meningkatkan proses belajarnya dan bisa mencapai tujuan belajar tersebut. Begitulah penjelasan tentang solusi case method yang dapat kita berikan kepada siswa. Dan hal yang ketiga yaitu strategi case method yang dapat kita berikan kepada siswa, yaitu yang pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa. Tiga, merangsang ingatan pada persyaratan belajar. Yang keempat, menyajikan bahan perangsang. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar. Yang keenam, mendorong untuk kerja. Yang ketujuh, memberikan balikan informatif. Yang kedelapan, menilai untuk kerja. Yang kesembilan, meningkatkan retensi dan ahli belajar. Hal tersebut bisa kita aplikasikan dengan langkah-langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pelajaran. Yang keempat, menemukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut. Yang kelima, menyusun materi pelajaran yang dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Yang keenam, menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pelajaran. Ini saya akan mempraktekkan bagaimana salah satu strategi yang dapat kita gunakan untuk siswa, yaitu menarik perhatian siswa. Di sini kita dapat mempraktekannya dengan cara memainkan lagu di piano supaya siswa tersebut dapat tertarik untuk terus belajar piano karena mendengar lagu tersebut enak atau gampang dipelajari, sehingga hal tersebut dapat menarik minat kepada siswa untuk belajar terus dan latihan terus dalam materi yang telah kita berikan. Saya akan mempraktekkan atau saya akan memainkan sebuah lagu sedikit supaya menjadi salah satu perhatian siswa untuk terus belajar. Demikianlah penjelasan yang dapat saya berikan tentang strategi case method untuk kita bisa berikan kepada siswa, sehingga siswa bisa lebih tertarik lagi dan supaya mengasah kemampuan siswa dan menarik perhatian siswa supaya bisa mencapai tujuannya dalam belajar. Demikianlah yang bisa saya berikan dan bisa saya jelaskan tentang case method. Saya ucapkan terima kasih.